Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idam Khalid, NPM 18220032, yaitu pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan aplikasi Padlet untuk pembelajaran di abad 21 ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk pada aplikasinya, yaitu aplikasi Padlet. Ya, ini adalah aplikasi yang di dalamnya ini terdapat materi. Kita bisa mengupload materi yang kita inginkan atau yang kita akan sampaikan kepada siswa atau peserta didik, yaitu kali ini saya akan mengupload materi tentang Pangeran Diponegoro. Namun materi sudah saya upload dan caranya ini cukup gampang. Kita akan masuk pada materinya. Nah, ini adalah materi yang sudah saya upload, yaitu di keterangannya ada gambar. Ini adalah ilustrasi dari Perang Diponegoro, gambar ilustrasi. Jadi di sini siswa bisa berkomentar ataupun juga menyanggah atau bertanya pada aplikasi ini. Dan ini adalah peta peperangan Pangeran Diponegoro, ada di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita masuk pada latar belakang. Jadi latar belakang Perang Diponegoro ini ada sebab-sebab umum dan sebab-sebab khusus. Jadi untuk sebab-sebab umum ini adalah wilayah Kesultanan Mataram semakin sempit dan para raja ini sebagai penguasa pribumi mulai kehilangan kedaulatan. Dan Belanda, yang kedua adalah Belanda ikut campur tangan dalam urusan intern kesultanan. Yang ketiga adalah timbulnya kekecewaan di kalangan para ulama karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan Islam. Yang keempat adalah sebagian bangsawan merasa kecewa karena Belanda ini tidak mau mengikuti adat istiadat keraton. Yang kelima, kehidupan rakyat yang semakin menderita. Di samping harus kerja paksa, masih harus ditambah beban membayar berbagai macam pajak. Dan ada juga sebab khusus. Jadi adalah sebab khususnya ini adalah pemasangan patok oleh Belanda untuk pembangunan jalan yang melintasi tanah di makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pemasangan patok itu tanpa izin Pangeran Diponegoro sehingga sangat ditentang oleh Pangeran Diponegoro, sehingga Pangeran Diponegoro ini menyuruh untuk rakyatnya untuk untuk mencabut patok tersebut dari makam leluhur Pangeran Diponegoro. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah yaitu di sini jalannya perang. Sebentar, mungkin loading. Jadi jalannya perang Pangeran Diponegoro ini mengobarkan perang di Jawa pada 1825. Kabar perlawanan Pangeran Diponegoro ini meluas ke berbagai daerah rakyat yang telah lama menderita akibat berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda turut bergabung dalam perlawanan. Demikian pula para ulama dan bangsawan yang kecewa terhadap Belanda memutuskan bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Dalam perlawanan tersebut, Pangeran Diponegoro memiliki dua tokoh tangguh, yaitu yang pertama Kiai Mojo, seorang ulama Surakarta yang berperan menguatkan moral pasukan Pangeran Diponegoro. Tokoh yang kedua yaitu Sentot Prawiryodirjo yang menjadi panglima perang Pangeran Diponegoro. Jadi
Kiai Mojo. Jadi Kiai Mojo ini adalah seorang yang bertugas atau menguatkan mental atau menguatkan semangat para prajurit atau para pengikut Pangeran Diponegoro ini agar mempunyai semangat yang lebih lagi untuk dalam berperang. Karena mungkin dalam berperang mungkin dia terjadi kelelahan pada prajurit atau pengikut Pangeran Diponegoro ini, sehingga Kiai Mojo ini bertugas untuk menguatkan. Dan juga ada Sentot Prawirodirjo ini menjadi panglima perang Pangeran Diponegoro pada saat itu. Kita kembali lagi. Yang selanjutnya adalah akhir peperangan peperangan Diponegoro, yaitu dengan berbagai tipu daya akhirnya satu persatu pemimpin perlawanan tertangkap dan menyerah, antara lain Pangeran Mangkubumi menyerah pada tanggal 27 September 1829 dan Alibasa Sentot Prawirodirjo ini menyerah pada tanggal 24 Oktober 1829. Kesemuanya itu merupakan pukulan yang berat bagi Pangeran Diponegoro. Namun melihat situasi yang demikian, pihak Belanda ini ingin menyelesaikan perang secara cepat. Jenderal de Kock ini melakukan tipu muslihat dengan mengajak berunding Pangeran Diponegoro. De Kock berjanji apabila perundingan gagal, maka Diponegoro ini diperbolehkan kembali ke pertahanan. Atas dasar janji tersebut, Pangeran Diponegoro ini mau berunding di rumah residen Kedu Magelang tanggal 28 Maret 1830. Namun De Kock ini ingkar janji, sehingga Pangeran Diponegoro ini ditangkap ketika perundingan mengalami kegagalan. Pangeran Diponegoro ini kemudian dibawa ke Batavia, dipindahkan ke Manado, dan pada tahun 1834 dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya. Seperti itu. Kita kembali lagi. Dan ini adalah tokoh-tokoh pada saat perang Diponegoro. Ada Jenderal De Kock, ini berasal dari Belanda, Pangeran Diponegoro sendiri, Pangeran Mangkubumi, Sentot Prawirodirjo ini sebagai panglima perang, dan Kiai Mojo ini sebagai penguat penguat mental atau pemberi semangat untuk berperang pada saat itu. Ya, mungkin untuk selanjutnya ini adalah video. Saya menautkan video pada aplikasi ini, gunanya siswa ini bisa melihat video untuk lebih jelasnya pada materi ini. Ini adalah video yang sudah saya tautkan pada aplikasi Padlet ini. Kembali lagi dengan saya Gun-Gun Misbah Gunawan dalam pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan membahas materi Perang Diponegoro. Latar belakang perlawanan. 1. Sebab-sebab umumnya. Rakyat menderita akibat pemerasan Belanda dengan menarik pajak. Kaum bangsawan merasa dikurangi haknya, misalnya tidak boleh menyewakan tanahnya. Yang terakhir, campur tangan Belanda di istana. Misalnya dalam pengangkatan sultan, mengubah tata cara istana, sajian sirih dihapus, dan orang-orang Belanda duduk sejajar dengan sultan. Yang kedua, sebab-sebab khususnya. Pembuatan jalan melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin di Tegarejo merupakan penghinaan, sehingga Pangeran Diponegoro mengangkat senjata pada tanggal 20 Juli 1825. Pembantu-pembantu Pangeran Diponegoro diantaranya adalah Kiai Mojo, Sentot Alibasa Prawirodirjo, dan Pangeran Mangkubumi. Pusat pergerakannya ialah di Selarong. Sistem yang dipergunakannya adalah dengan menggunakan perang gerilya dan perang sabil. Jalannya perlawanan. Perlawanan Pangeran Diponegoro dimulai dari tanggal 20 Juli 1825. Belanda dalam rangka membuat jalan baru memerintahkan untuk memasang anjir, pancang atau patok,
Secara sengaja, pemasangan anjir ini melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyat untuk mencabuti anjir tersebut. Berawal dari insiden anjir inilah meletus Perang Diponegoro. Dalam perlawanannya, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi, paman dari Pangeran Diponegoro, Alibasyah Sentot Prawirodirjo sebagai Panglima Muda, Kiai Mojo, dan Nyi Ageng Serang. Untuk mengatasi perlawanan Pangeran Diponegoro, Belanda menggunakan usaha dan tipu daya untuk mematahkan perlawanan, antara lain sebagai berikut. 1. Siasat benteng Stelsel yang dilakukan oleh Jenderal de Kock mulai tahun 1827. 2. Siasat bujukan agar perlawanan menjadi reda. 3. Siasat pemberian hadiah sebesar 20.000 ringgit kepada siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro. 4. Siasat tipu muslihat, yaitu ajakan berunding dengan Pangeran Diponegoro dan akhirnya ditangkap. Akhir perlawanan. Perang Diponegoro berakhir setelah Belanda berhasil menjebak Pangeran Diponegoro dalam sebuah perundingan di kota Magelang pada tahun 1830. Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap, kemudian diasingkan ke Semarang, Batavia, Manado, dan berakhir di Makassar. Pangeran Diponegoro akhirnya meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1855. Demikian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, jadi itulah video yang sudah saya tautkan pada aplikasi Padlet ini. Jadi para peserta didik ini bisa mengaksesnya, yaitu kita dengan cara mengirimkan link dari aplikasi ini, terutama pada materi ini kita kirimkan ke grup WhatsApp para peserta didik atau siswa tersebut, dan siswa di sini bisa mengaksesnya tanpa bersusah-susah, dan juga siswa ini bisa komentar, bertanya, ataupun menjawab pertanyaan dari siswa yang lainnya pada aplikasi ini. Itulah sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.